Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ika Rahayu dan juga Bapak Mega Kurniawan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik kali ini saya akan mempresentasikan materi saya. Tapi sebelum itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Mangga 2, jangan lupa membeli tangga. Saya Erlangga Paramudia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai limit Tahingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tiga hal penting di dalam limit Tahingga, yaitu aljabar, akar, dan juga trigonometri. Tetapi saya akan lebih berfokus kepada materi pertama, yaitu aljabar. Jadi sebenarnya apa sih itu pengertian dari limit Tahingga? Nah, limit Tahingga adalah pendekatan suatu fungsi pada suatu nilai yang besarnya tak terhingga, mulai dari negatif Tahingga sampai dengan positif Tahingga. Atau apabila kita tuliskan, itu seperti minus Tahingga sampai dengan Tahingga. Bentuk dasar limit fungsi ini pada dasarnya sama dengan bentuk dasar fungsi limit lainnya. Yang membedakan hanyalah variabel limit ini merupakan bilangan Tahingga. Adapun bentuk umum dari limit Tahingga adalah fx sama dan fungsi, dan juga x adalah fx adalah fungsi dan x adalah variabel fungsi. Nah, berikutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari materi ini? Jadi ketika kita mempelajari fungsi limit Tahingga itu ada kegunaannya juga. Kegunaan dari fungsi limit Tahingga ini adalah untuk menggambarkan keadaan limit x mendekati Tahingga atau dinotasikan dengan limit x menuju Tahingga fx. Kemudian limit Tahingga fungsi aljabar. Nah, limit Tahingga ini dapat didefinisikan secara aljabar. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada interval tertentu yang memuat a, kecuali di a itu sendiri. Sedangkan L adalah suatu bilangan real. Maka fungsi f dapat dikatakan memiliki limit L untuk x mendekati a. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu contoh soal. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Tapi sebelum itu, saya ingin mencatat beberapa indikasi rumus sebagai cara cepat. Yang pertama adalah jika Tahingga dibagi Tahingga, hasilnya adalah tak tentu atau tak terdefinisi. Yang kedua, Tahingga dikurang Tahingga sama dengan tak tentu atau tak terdefinisi. Yang ketiga, jika konstanta dibagi Tahingga sama dengan 0. Yang keempat, konstanta dipangkatkan Tahingga, hasilnya adalah Tahingga. Yang kelima, Tahingga pangkat konstanta, hasilnya adalah Tahingga. Yang keenam, apabila 1 per konstanta dibagi pangkat Tahingga, maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, jika konstanta dikali Tahingga sama dengan Tahingga. Yang kedelapan, minus konstanta dikali Tahingga, yaitu minus Tahingga. Karena minus dikali positif hasilnya akan negatif. Nomor 9, konstanta ditambah dengan Tahingga, hasilnya adalah Tahingga. Tapi apabila konstanta dikurangi Tahingga, maka hasilnya adalah minus Tahingga. Nomor 11, apabila 0 dibagi 0, hasilnya adalah tak tentu atau tak terdefinisi. Kemudian ada pun nomor 12, 0 dibagi 1, yaitu hasilnya 0. Akan menghasilkan 0 apabila 0 itu dibagi oleh semua bilangan. 0 dibagi 5, 0 dibagi 100 hasilnya akan pun 0, kecuali 1 dibagi 0, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh, misal kita punya konstantanya 5 dibagi Tahingga, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 0. Karena sesuai rumus ini, konstanta dibagi Tahingga akan menghasilkan berapapun konstantanya, mau 10, 100, 1000, 1 juta, hasilnya akan 0 karena dibagi Tahingga. Berikutnya nomor 4, apabila suatu konstanta let's say 10
dipangkatkan tak hingga, maka hasilnya sesuai rumus ini. Apabila konstanta dipangkatkan tak hingga, maka hasilnya pun akan tak hingga. Jadi untuk jawaban nomor 4 adalah tak hingga. Nomor 5, apabila tak hingga dipangkatkan konstanta, yaitu kebalikan dari nomor 4, hasilnya pun tetap sama, yaitu konstanta. Jadi apabila ada tak hingga dipangkatkan 100, maka hasilnya adalah tak hingga. Yang keenam, apabila 1 per konstanta, misal saya punya 1/5 dipangkatkan konstanta, maka hasilnya adalah 0. Karena merujuk dari rumus ini 1 dibagi konstanta kemudian dipangkatkan tak hingga, hasilnya adalah 0. Berikutnya nomor 7, apabila konstanta dikali tak hingga, misal kita punya 111 dikali tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Berikutnya nomor 8, apabila ada minus 1000 dikalikan tak hingga, maka hasilnya adalah negatif dikali positif. Merujuk pada rumus yang ada atau ketentuan yang sudah berlaku, negatif dikali positif hasilnya akan menjadi negatif tak hingga. Berikutnya nomor 9, apabila ada 1 ditambah tak hingga, 1 adalah konstanta ditambah tak hingga, maka akan menghasilkan konstanta. Maksudnya akan menghasilkan tak hingga. Atau nomor 10, apabila konstanta dikurangi tak hingga, konstantanya adalah 14 dikurangkan dengan tak hingga, maka hasilnya karena di sini ada minus, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Berikutnya nomor 11, 0 dibagi 0 udah pasti tak tentu atau tak terdefinisi. Kemudian semisal nomor 12 adalah 0 dibagi 100, maka hasilnya tetap 0 karena berapapun bilangan yang dibagi 0, berapapun bilangan yang dibagi 0, maka hasilnya akan 0. Maksud saya apabila 0 dibagi berapapun bilangan yang ada, maka hasilnya adalah 0. Baik itu desimal ataupun bilangan caca, maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian nomor 13, 1 dibagi 0, hasilnya adalah tak hingga. Karena bilangan apapun apapun bilangan 1 dibagi apapun, maka hasilnya akan tak hingga. Contoh soal berikutnya adalah limit x menuju tak hingga sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 3 dibagi 2x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 1. Untuk soal ini, keywordnya atau kata kuncinya adalah kita harus membagi setiap suku pembilang dan juga suku penyebut dengan variabel yang paling tinggi, di mana variabel yang paling tinggi di sini adalah x pangkat 3. Lantas, oleh karena itu, cara menjawabnya adalah limit x menuju tak hingga 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Kemudian min 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 3 dibagi x pangkat 3. Kemudian kita bagi dengan 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurang 4x dibagi x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3. Limit x menuju tak hingga, yang dimana ini habis jadi menjadi 4 dikurang 2 per x ditambah 3 per x pangkat 3. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 karena ini habis, kemudian dikurang 2 per x kuadrat ditambah dengan 4 per x kuadrat ditambah dengan 1 per x kuadrat. Nah, langkah selanjutnya adalah 2 per x ini menjadi 2 per tak hingga, karena x nya kita masukin dengan tak hingganya, yang dimana 2
tak hingga ini menjadi 0 ditambah tak hingga, maka 3 itu menjadi tak hingga, 3 dibagi tak hingga itu adalah 0, kemudian di sini ada 2 kita masukkan 2, kemudian tak hingga kita masukkan lagi menjadi tak hingga kuadrat itu adalah 0, jadi dikurang 0 dan terakhir adalah ditambah 0. Jadi hasilnya adalah 4/2, yang dimana kalau kita kecilkan adalah 2. Nah, gimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah seperti ini. Rumus cara cepatnya adalah A per B sama dengan N sama dengan M, kemudian 0 sama dengan N lebih kecil daripada M, tak hingga sama dengan N lebih besar daripada M. Dengan limit X menuju tak hingga sama dengan A X pangkat N ditambah B X semisal pangkat 2 ditambah definisi C, kemudian dibagi dengan P X pangkat N ditambah Q X N min 1 ditambah definisi B. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah limit X menuju tak hingga, yang dimana pakai contoh yang sama saja, 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3, kemudian 2x pangkat 3 dikurang 4x plus 1. Oke. Jika menuju pada soal ini, kita hanya perlu melihat n dan m nya saja. Kita lihat pada contoh soal ini, n nya adalah 3, m nya adalah 3, yang berarti n dan m ini tidak lebih besar atau tidak lebih kecil, melainkan memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, jawabannya adalah kita menggunakan rumus A per B, yang dimana jawabannya adalah 4/2 sama dengan 2. Lebih simpel. Oke, contoh berikutnya, semisal ada limit X menuju tak hingga sama dengan X kuadrat ditambah 2x min 4 dibagi 2x pangkat 3 ditambah 3x plus 1. Pada soal ini n-nya itu lebih kecil daripada m, yang dimana n lebih kecil daripada m menghasilkan 0. Maka kita bisa langsung jawab soal ini berdasarkan n lebih kecil daripada m, maka hasilnya adalah 0. Terakhir, gimana kalau n-nya lebih besar daripada m? Semisal contohnya limit x menuju tak hingga, kita ada 3x pangkat 3 min 4 x ditambah 1, kemudian dibagi dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 5. Kalau kita lihat dari soal ini, n nya lebih besar dibandingkan m. Berdasarkan rumus yang ada, jika n lebih besar daripada m, maka hasilnya adalah tak hingga. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah n menuju m sama dengan tak hingga. Simpel bukan? Jadi intinya adalah kita hanya perlu melihat n dan m nya. Jika n nya lebih besar daripada m, maka hasilnya tak hingga. Namun jika sebaliknya n lebih kecil daripada m, hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir, jika hasilnya sama, maka kita harus membagi angka di depannya. Contohnya 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, dimana contohnya adalah limit x menuju tak hingga akan x kuadrat ditambah 2x min 1 dikurang akan x kuadrat ditambah 5x min 3. Untuk bentuk kedua ini, kita harus mengalihkan dengan akar sekawan sehingga dapat diperoleh hasilnya menjadi seperti ini. Limit x menuju tak hingga
Kemudian pada fase ini kita ganti x-nya dengan tangga, yaitu menjadi min 3 ditambah 2 dibagi 3 dibagi akar dari 1 ditambah 2 per 3 dikurangkan dari 1 plus 3 ditambah akar dari 1 ditambah 2 per 3 menjadi hasilnya adalah ini x menuju tangga min 3 ditambah 0, karena apapun yang dibagi tadinya sudah ada 0, kemudian dibagi dengan akar 1 ditambah 0 dikurang 0 ditambah akar dari 1 ditambah 0 dikurang 0 sama min 3 dibagi akar 1 ditambah 1 sama dengan min 3 per 2 akar 1 sama dengan min 3 per 2. Nah, gimana cara cepatnya? Cara cepatnya seperti ini. Jadi cara cepatnya itu ada rumusnya lagi, yaitu A lebih besar dari B sama dengan 3, kemudian B 3A sama dengan X sama dengan B dibagi 2 kan A, dan A lebih kecil dari B sama dengan 3. Kita pakai contoh soal yang sama aja, yaitu limit X menuju tangga akar dari x kuadrat ditambah 2x min 1 dikurangkan dengan akar dari x kuadrat ditambah 5x min 3. Nah, pertanyaannya sekarang yang mana A, B, B, dan juga C nya. Oke, jadi sebagai patokannya akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangkan dengan akar dari bx kuadrat min qx ditambah c. Jadi karena p dan A-nya nominalnya sama, kita harus pakai rumus B min Q dibagi 2 akar A. Kita masukkan, yang dimana B-nya ini adalah 2, Q-nya adalah 5. 2 min 5 dibagi 2 akar A. A-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah min 3 per 2. Lantas gimana kalau semisal di sininya adalah di sininya adalah 4. Jadi A-nya itu lebih besar dari B, maka hasilnya langsung K3. Begitu pun sebaliknya, kalau semisal di sini hanya x kuadrat, kemudian di sininya semisal 2x kuadrat, yang dimana berarti P lebih besar daripada A, maka hasilnya adalah min 3. Sekarang kita sudah ada 3 soal, yang dimana cara pengerjaannya adalah sama seperti yang pertama, yaitu kita harus membagi dengan pangkat yang paling tinggi. Yang dimana pangkat paling tinggi di sini adalah x pangkat 3. Jadi untuk nomor 1, limit x menuju dari 3, x pangkat 3 min x dibagi dengan 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat menjadi limit x menuju dari 3, yaitu x pangkat 3 min 4x dibagi dengan x pangkat 3. Kemudian kita bagi lagi, yaitu 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3. X pangkat 3 dibagi x pangkat 3 yaitu hasilnya adalah 1. Kemudian min 4 per x kuadrat dibagi dengan dibaginya habis yaitu 3, kemudian ditambah 1 per x, sehingga hasilnya adalah 1 dikurang 0 dibagi 3 ditambah 0 menjadi 1 per 3. Berikutnya nomor 2, limit x menuju dari 3, yaitu x pangkat 3 min pangkat x dibagi x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 1. Untuk soal ini kita bagi pangkat tertingginya yaitu pangkat 4 menjadi limit x menuju dari 3
yaitu x pangkat 3 dikurang x dibagi x pangkat 4, kita bagi lagi, yaitu x pangkat 4 dikurangkan dengan 2x kuadrat ditambah 1 dibagi x pangkat 4, sehingga hasilnya adalah limit x menuju k hingga 1 per x dikurangkan dengan 1 per x pangkat 3, kita bagi dengan 1 dikurangkan dengan 2 dibagi x kuadrat ditambah 1 per x pangkat 4. Nah, sehingga ini adalah hasilnya 0 dikurangi 0 dibagi 1, ini jelas 0 ditambahkan dengan 0 sama dengan 1. Oh sorry, sama dengan 0 karena 0 dibagi 1 adalah 0. Maaf, saya salah lihat. Berikutnya adalah limit x menuju k hingga 6x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 6 dibagi dengan 4x kuadrat tambah 2x pangkat 3 dikurang 3x. Kita bagi dengan pangkat paling tinggi yaitu pangkat 3. Betul. Menjadi 6x pangkat 3 4x pangkat 3 ditambah dengan 4x dibagi x pangkat 3 ditambah 6 dibagi dengan x pangkat 3. Kita bagi yaitu dengan 4x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurangkan 3x menjadi dibagi x pangkat 3. Maka langkah selanjutnya adalah limit x menuju k hingga menghasilkan 6 ditambah ini ada 4 x kuadrat ditambah 6 per x. Kemudian kita bagi menjadi 4 per x ditambah ini habis 2, kemudian 3 per x kuadrat. Kemudian x ini kita masukkan dengan k hingga, jadi limit x menuju k hingga yaitu 6 ditambah 4 dibagi k hingga, kemudian ditambah 6 per k hingga dibagi 4 per k hingga, kemudian ditambah 2 dikurangkan 3 per k hingga. Maka hasilnya adalah 6 ditambah 0 ditambah 0 dibagi 0 ditambah 2 per 0 sama dengan 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk diri saya dan juga kita semua. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah mereka yang bermanfaat untuk sesama. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penjelasan saya terdapat kesalahan dan juga kekeliruan. Saya juga turut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Ibu Ika Raffi Satiti dan juga Bapak Mega Kurniawan, karena jika bukan jasa kalian, saya tidak mungkin sampai berada di tahap saat ini. Terima kasih untuk segala didikannya, kesabarannya dalam mengajarkan saya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur saya panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.